Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Leonardo Adiguna, NFP 52141000092. Nah, pada video yang kedua ini, saya akan memberikan materi pemahaman tentang siklus organisasi dan siklus hidup dari proyek. Nah, untuk lebih jelasnya, langsung saja saksikan materinya berikut. Nah, di sini saya menggunakan tools yang bernama Prezi, di mana gunanya ini hampir mirip dengan PowerPoint. Tapi di sini bisa ditambahkan animasi-animasi lainnya yang membuatnya menjadi lebih menarik. Nah, langsung saja. Nah, di sini judulnya itu organisasi dan siklus hidup proyek. Apa saja sih di dalamnya? Langsung saja. Nah, main proses dari organisasi dan siklus hidup proyek ini adalah yang pertama yaitu organisasi proyek, lalu ada siklus proyek dan juga proses control. Nah, yang pertama ini adalah organisasi proyek. Nah, dalam organisasi proyek ini terdapat karakteristik dari organisasi, di mana bisa kita lihat di sini karakteristik proyek dan juga ada tipe organisasi. Di mana karakteristik proyek ini di bawahnya terdapat wewenang manajer, lalu presentasi personel, lalu peran manajer proyek sendiri, lalu namanya sesuai dengan peran proyek manajer, dan juga ada staf administrasi manajer proyek. Dan di tipe organisasi ini ada fungsional, lalu ada matriks yang dibagi menjadi 3, yaitu weak, balance, dan strong, lalu ada projectize. Di mana di dalamnya juga terdapat campuran dari tipe organisasi dan karakteristik. Misalnya dari tipe organisasi projectize dan peran manajer proyeknya ini harus full time. Nah, sedangkan dari fungsional ini peran manajer proyeknya ini hanya paruh waktu. Langsung yang kedua ini adalah koordinator versus manajer proyek. Nah, di sini jika kita lihat perbedaannya, yaitu kalau koordinator proyek ini adalah hanya mengkoordinasikan proyek-proyek agar berjalan lancar, sedangkan manajer proyek ini adalah yang mengendalikan keseluruhan berjalannya proyek. Jadi misalnya kalau kita lihat, nah ini misalnya dari segi segi besar proyek ini adalah kalau koordinator ini lebih kecil, lalu hanya timnya juga kecil, sedangkan kalau manajer proyek ini mempunyai tim yang besar. Dan dari resikonya juga manajer proyek mempunyai resiko lebih besar daripada koordinator proyek. Nah, di sini kompleksitasnya dari proses yang dilakukan juga lebih kompleks apa yang dikerjakan oleh manajer proyek. Lalu selanjutnya ini adalah perbedaan PMO dan juga project manager, di mana PMO ini merupakan help, advice, review, facilitate, audit, mentor, strategic planning, train PM resource, manage project, dan knowledge. Jadi PMO ini bisa disebut sebagai mentor dari project manager ini. Jadi PMO ini berada di atas dari project manager, dan dia juga bisa memfasilitasi si project manager tersendiri, dan juga bisa mengaudit kerjanya dari project manager itu. Lalu kalau project manager ini adalah dia yang merencanakan, lalu men-track, menginisiasi, mengontrol, memanage, meng-execute, mengestimate, mengorganize, mengkomunikasi semua proyek agar berjalan lancar.
Dimana kalau yang terjun langsung pada proyek ini lebih besar perannya project manager. Nah, lalu ada siklus proyek. Nah, di mana siklus proyek ini yang pertama adalah life cycle dan juga framework dari proyek. Nah, di sini terdapat framework proyek dari PMI, di mana terdapat 5, yaitu inisiasi, planning, execute, monitoring, dan closing. Lalu di sini ada RUP, framework lain, di mana terdapat inception, elaboration, construction, dan transition. Lalu di sini juga ada framework MSF dan juga ada princess. Nah, di sini ada proses group dan juga knowledge area yang ada dalam framework. Yang seperti kita ketahui itu ada 10, di mana ada integrasi, ada scope, ada time, ada cost, quality, communication, risk, resource, procurement, dan stakeholder. Dan di mana 10 knowledge area ini nantinya akan saya presentasikan lebih lanjut apa saja yang proses yang ada di dalamnya. Lalu yang terakhir ini adalah proses manajemen, di mana dalam proses manajemen ini adalah proses grup yang kita ambil dari framework yang dari PMI tadi, yaitu ada inisiasi, planning, executing, controlling, dan closing. Nah, di sini juga terdapat 10 knowledge area. Dan pengerjaannya ini bisa dilihat dalam tahap apa saja. Misalnya scope ini berjalan pada tahap planning dan juga controlling. Lalu time juga sama, dan cost sama, quality ini berjalan pada planning, lalu executing, dan juga controlling. Nah, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.